مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Walhamdulillahilladzi ja'ala ramadana fadilatan li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tuwaddihu lana ma ushkila hatta yufham. Innaka ta'lam wa la na'lam wa anta 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli syai'in qadir wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, jamaah tarawih yang insyaallah kita senantiasa dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hal yang unik ketika kita memasuki bulan Ramadan, bahwa gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan, siapa yang gembira hatinya, berbahagia atas datangnya bulan suci Ramadan, maka kata Nabi, haramallahu jasadahu 'alan niran, diharamkan jasadnya dimakan oleh api neraka. Hadis ini kalau dipahami secara tekstual itu akan menyesatkan kita. Kenapa? Kalau cuma dengan bahagia kita diharamkan masuk ke dalam nerakanya Allah, berarti tidak usah lagi kita sholat tarawih, tidak usah lagi kita puasa, cukup kita bahagia saja, sudah kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Karena kalau diharamkan masuk neraka, di akhirat cuma ada dua tempat, yaitu surga dan neraka. Kalau diharamkan kita masuk ke dalam neraka, maka sudah pasti tempat kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran ataupun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan menyesatkan, kecuali bagi mereka yang tahu memahami Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu belajar, kita perlu mendengar dari orang-orang yang tahu memahami Al-Quran, bagi orang-orang yang tahu memahami hadis. Karena baik itu Al-Quran maupun hadis itu tidak boleh dipahami secara tekstual. Kita belajar Al-Quran, kemudian kita baca, kita pelajari, kita belajar agama langsung dari Al-Quran dengan terjemahannya saja. Kita baca terjemahannya, kita pahami, maka kata ulama kita, baca sendiri, pelajari sendiri, pahami sendiri, sesat sendiri. Kenapa? Karena menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, siapa yang belajar perkara agama ini tanpa seorang pembimbing, tanpa seorang guru, maka 99,99% dia pasti akan sesat. Kenapa Al-Quran ataupun hadis Nabi ini tidak boleh dipahami secara tekstual? Dia perlu dipahami secara kontekstual. Bahkan kata ulama kita, man yata'allam bila syai', barang siapa yang belajar tanpa seorang guru, fasyaitanu syai'uhu, maka syaitan adalah gurunya. Maka disinilah pentingnya pesantren. Pesantren itu orang datang belajar agama dan ada gurunya. Kan orang kan bisa saja berdalih, tidak usah lagi pergi ke pesantren. Sekarang banyak YouTube, kita bisa belajar di YouTube. Ya, harus dipahami bahwa kalau kita belajar di YouTube boleh saja, tetapi harus selektif. Kenapa? Tidak semua apa yang ada di YouTube itu kajian-kajian Islam sesuai dengan budaya kita.
Ya kenapa? Karena kita ini kalau belajar di YouTube ataupun di internet, kalau kita baca hukum, kalau kita ini mau tanya hukum, apa hukum ini, haruslah mencantumkan menurut ulama siapa, sehingga kita ini akan bingung sendiri. Maka inilah pentingnya peran pondok pesantren, di mana ada guru yang langsung menjelaskan. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa maksud daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang bahagia, senang hatinya dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Ini bukan bahagia yang sering kita pahami, bukan. Karena orang bisa saja datang, Ustaz saya juga bahagia gembira. Kenapa? Kalau bulan Ramadan ini jualan kue saya laku, orang butuh buka puasa, itu kan bahagia juga. Apakah itu juga akan diharamkan masuk ke dalam nerakanya Allah? Datang orang, Ustaz saya ini juga bahagia. Kenapa? Usaha saya lancar kalau bulan suci Ramadan, itu juga bahagia. Tetapi bukan bahagia seperti itu yang dimaksud. Karena orang kalau cuma kebahagiaan seperti itu mudah diciptakan. Masuk ke dalam bulan suci Ramadan, silakan pergi rekreasi sehingga kita akan gembira. Yang dimaksud dengan bahagia adalah bahagia senang karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa senang karena Allah? Karena dia tahu, dia paham bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan, bulan maghfirah, bulan di mana amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Banyak keutamaan-keutamaan di dalamnya, dan kita diberikan kesempatan oleh Allah memasuki bulan Ramadan. Jadi kita bahagia bukan karena perkara duniawi, tetapi karena kita ini dapat kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagia karena Allah itu akan memberikan energi positif, sehingga kita akan punya semangat di dalam menjalankan ibadah. Kita semangat dalam puasa, kita semangat dalam tarawih, kita semangat dalam ibadah sholat kita. Karena baik orang beriman dengan orang munafik itu beda tipis. Semuanya sama-sama sholat. Yang dulu sahabat-sahabat Nabi, khalifah Islam, ada Umar bin Khattab yang tikam dia dari belakang, itu adalah orang yang sholat berdiri di belakangnya. Maka sama saja beda tipis antara orang beriman dengan orang munafik. Tetapi apa bedanya? Orang munafik itu idza qamu ila sholati faqamu kusala. Kalau mereka berdiri sholat, dia sholatnya tidak ada semangatnya. Bukan tidak sholat, tetapi sholat, tetapi tidak ada semangatnya. Orang beriman dia paham itu, sehingga kebahagiaan itu akan memberikan energi positif, sehingga dia akan semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang sedih, orang yang galau ketika masuk dalam bulan Ramadan. Kenapa galau? Karena dia tidak paham. Kata Nabi, "Lau ta'lam ummati an Ramadan." Andailah umatku paham dengan keutamaan bulan Ramadan, ia tamanna an takuna sanah kulluhu Ramadan, maka umatku akan minta agar supaya 12 bulan dalam satu tahun kulluhu Ramadan, semuanya dijadikan bulan Ramadan. Ya kalau kita ini satu bulan saja sudah galau, apalagi kalau 12 bulan. Itu karena kita tidak paham. Kalau kita paham tentang Ramadan ini, maka ya tamanna an takuna sanah kulluhu Ramadan, maka kita akan berharap agar supaya 12 bulan dalam satu tahun semuanya dijadikan sebagai bulan suci Ramadan. Maka jamaah sekalian, anak-anakku yang dimuliakan Allah, mari kita jadikan momen Ramadan ini sebagai momen pendidikan. Kalau tahun ini kita belum sempat menghadirkan kebahagiaan, maka jadikan momen Ramadan ini sebagai momen pendidikan, supaya kita paham dengan ibadah Ramadan ini, sehingga kalau kita tidak bisa sambut bulan ini dengan kebahagiaan, paling tidak kita bisa sambut bulan yang akan datang, Ramadan yang akan datang dengan penuh keceriaan, kegembiraan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu bisa tercapai dengan pengetahuan kalau kita ini paham Ramadan yang sesungguhnya. Tetapi Ustaz, Ramadan itu kita letih sholat, kita puasa, tidak makan, loyo. Harus kita pahami bahwa
semakin ibadah itu sulit untuk kita jalankan, maka semakin berat, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Maka puasa itu, kata Zainuddin MC, itu ada tingkatannya. Ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3. Jadi yang kelas 1 itu kelas VIP. Itu luar biasa pahalanya. Siapa di situ? Tukang batu yang kerjanya berat tetapi masih menjalankan ibadah puasa. Maka itu akan berat dia jalankan ibadahnya tersebut. Tetapi kalau dia mampu jalankan, maka besar pahalanya di sisi Allah, lebih besar daripada yang lain. Kelas 2 siapa? Petani. Dia bisa pergi tetapi istirahat lagi siangnya sorenya. Ya dia yang mengatur waktunya. Siapa yang kelas 3? Kita ini yang mungkin tinggal di pesantren, yang kerjaannya ceramah saja, yang tidak pernah terkena terik matahari, yang tidak kehausan di siang hari. Kita ini kan puasa tetapi kadang kita tidak rasakan haus itu. Padahal kita ini dididik puasa supaya kita haus. Jadi kalau ada santri yang mengatakan Ustaz haus, ya memang haus, kan puasa. Yang aneh kalau kamu puasa baru tidak haus. Ya, kumur-kumur, satu gelas yang dikumur-kumur setengah gelas keluar. Wajar kalau tidak haus. Jadi ibadah itu semakin berat dijalankan, maka semakin besar pahalanya. Maka ibu-ibu, di sini kan ada juga ibu-ibu. Jadi ibu-ibu, ketahuilah ibadah yang paling besar untuk ibu-ibu, yang paling besar pahalanya ialah mengizinkan suami untuk menikah lagi. Kenapa? Itu ibadah yang paling berat. Tetapi tidak usah marah, Ustaz ini tidak usah ceramah lagi. Tidak usah marah, itu kan sunnah. Artinya kalau dijalankan maka itu akan dapat pahala yang besar. Ya kalau tidak, ya tidak apa-apa. Saya cuma sampaikan itu besar pahalanya di sisi Allah. Bahkan kata ulama-ulama kita, kalau ada istri yang izinkan suaminya dia ridho, maka itu dakhalal jannah bighairi hisab, masuk ke dalam surga tanpa hisab. Tetapi kan alasannya ibu-ibu masih banyak amalan yang lain, biarlah saya masuk surga dengan cara yang lain. Itu kan tawaran. Jadi agama kita ini kalau tidak mampu meraih kemuliaan di satu jalan, maka cari jalan yang lain. Kalau kita ini tidak mampu sholat malam, mendawamkan sholat malam, cari keutamaan lain. Yang penting bisa rutin, karena yang luar biasa itu khairul amal, kata Nabi. Amalan yang paling utama aqdamha, yang rutin, wa in qalla, meskipun sedikit. Kita sedekah langsung ratusan juta tapi satu kali. Kita sedekah 1.000 rupiah tapi rutin setiap hari. Yang 1.000 rupiah itu lebih besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah kemuliaan kita. Maka kita ini kalau tidak mampu di sholat malam, maka cari keutamaan yang lain. Intinya adalah kita berlomba-lomba untuk mengejar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbuat karena Allah, kita laksanakan perintah Allah, dan kita tinggalkan sesuatu juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin inilah nasihat singkat saya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri pribadi saya sendiri. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل